Ya, selamat malam. Nama saya Darren Andrea. Saya akan menjadi tutor CLC Kimia Analitik. Nah, perlu saya beritahu bahwa untuk di CLC Kimia Analitik ini spesial karena uh, perhitungan dan perhitungan dan bahasa yang digunakan untuk perhitungan itu kebanyakan tuh bahasa Inggris. Jadi kalian emang harus belajar bahasa Inggris untuk perhitungan karena ini akan mempengaruhi ntar di bagian nanti pas bagian coding. Ntar kalian masuk semester 4, itu kalian bakal belajar coding. Jadi, saya ambil soal kimia analitik ini untuk UAS ini, saya ambil dari past paper. Saya ambil dari past paper 2021, itu soalnya itu dari Maring bahasanya. Nah, terus ada scope, terus ada SME. Tapi kita pakai yang ini untuk pembahasan soal, sedangkan yang ini untuk materi buku. Jadi sekarang kita lihat soal dengan problem pertama. Problem pertama itu adalah untuk soal teori, benar-benar full teori. Sekarang kita langsung lompat saja ke solusinya. Nah, jadi untuk 1A, kalau misalkan kita berbicara tentang menentukan kadar alkohol secara kualitatif dan kuantitatif, itu metode analisis yang digunakan itu umumnya itu memakai gas liquid chromatography atau GLC. Kenapa begitu? Kalian kan kalau misalkan tes BNN itu kadang-kadang kan biasanya kan ada tes kadar alkohol kayak takutnya pengemudi itu mabuk atau gimana. Nah, GLC itu lebih akurat gitu. Nah, gas yang kita hirup itu kan biasanya kan kita hembus. Nah, hembusannya itu digunakan untuk analisa kadar alkoholnya. Jadi, kita bisa memakai dengan cara GLC. Metode GLC. Itu sangat akurat. Dan basisnya itu adalah gas. Kebetulan fase keringnya itu adalah gas. Lalu untuk B, besar yang diukur atau ditentukan pada analisis kualitatif itu adalah waktu retensi. Itu udah pasti. Kemudian kalau yang dianalisa secara kuantitatif itu biasanya adalah menghitung luas tentunya. Nah ini menghitung luas puncak itu bisa hitung tinggi kurva juga. Terus untuk D itu teorinya saja. Saya skip. Itu kalian bisa lihat saja nanti di PPTX saya. Kemudian berikan satu contoh aplikasi metode tersebut. Kalau aplikasi metode ya biasanya sih untuk kebanyakan forensik ya. Kalau biasanya untuk forensik atau tes kadar alkohol yang tadi saya bilang yang pengemudi itu kalau misalnya mabuk, nah itu ditesnya pakai GLC kayak gitu. Terus kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Suatu senyawa X dalam 100 ml fasa air diekstrak 2 kali. Diekstrak 2 kali masing-masing dengan 50 ml kloroform. Terus koefisien distribusinya adalah 8. Pertanyaan pertama, berapa persen X yang terekstraksi dalam fasa air? Nah, tentu kita pasti pakai rumus yang ini, yang ada di samping solusi, yang AI sama dengan V aqueous per V organik dikali K, coefficient distribution, ditambah V aqueous. Nah, I yang ini itu diekstrak berapa kali? Terus ini adalah konsentrasi awalnya. Jadi kita lihat dari sini, ini kan ada nilai, ini kan saya pakai rumus yang ini, terus kalian masukkan saja, masukkan saja. Nah, saya pakai notasi Inggris kan, ini kan sebenarnya kan koma. Nah, saya pakai titik, karena entar pas kalian belajar coding, itu kalian jangan memakai notasi bahasa Indonesia, karena kadang-kadang itu tidak masuk, dan kadang-kadang definisi juga beda. Jadi hati-hati penggunaan koma. Jadi saya pakai titik di situ. Nah, setelah kalian dapatkan, itu kalian hanya mendapatkan remain. Remain itu sisa. Nah, kalian kalikan dengan 100%, itu udah dapat remainnya. Lalu gimana kalau misalnya ditanyanya ekstraksi? Kalau ditanya ekstraksi, itu berarti kalian harus
kurangin 100%. 100% dikurang 4%. Nah, itu yang kalian dapatkan untuk ekstraksi. Begitupun pula juga dengan konsentrasi untuk ekstraksi yang selanjutnya memakai benzin. Perawatnya kan benzin. Kalau ditanya pertanyaan B, pertanyaan B kan digantikan dengan benzin. Kondisi ekstraksi yang sama. Nah, kalian tinggal masukin angka aja kalau soal kayak seperti ini. Tapi kalian jangan anggap itu berekspektasi gitu lah ya, berekspektasi terlalu tinggi gitu. Jadi jangan selalu soalnya kayak itu kayak gini, kalian harus hati-hati juga. Jadi untuk yang soal kasus ini itu untuk A sama B itu sama aja, tinggal ganti angka aja. Perawatnya juga ganti, hati-hati dengan nilai K, K-nya itu udah diganti jadi 5. Jadi caranya sama kayak A, jawabannya seperti ini. Nah, tinggal kalian masukin aja 50 dikali 5 ditambah 100, di sini 100 mili. Ingat ya, 1 mili juga penting loh ya. Jangan kalian anggap remehkan satuan. Karena itu bisa membantu kalian dalam perhitungan nanti di semester 3 atau semester 4 atau semester 5. Itu juga kalau kalian tidak nulis itu kadang-kadang itu dipotong berapa poin gitu. Biasanya sih gitu. Terus ini untuk halamannya, untuk rumusnya. Terus kita lanjut lagi ke yang ini. Nah, seperti biasa, kalian harus cari persentase sisanya. Itu kalian dapat 8%. Di sini 8%. Kalau untuk mendapatkan ekstraksinya berapa persen, tinggal kalian 100 kurang 8%. Ntar kalian dapat 92% di sini. Nah, pertanyaan C. Manakah yang lebih efisien? Ya, tentunya kita jawab yang A dong. Kenapa? Karena ekstraksinya itu lebih gede. Presentasi yield-nya itu lebih gede daripada bensin. Kalau bensin kan kalau kita lihat kan di sini kan 90%. Kalau di sini 96%. Jadi kalau kalian bandingkan, itu udah pasti jawabannya adalah pakai chloroform. Alasannya high yield extraction. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, problem nomor 3 itu kalian tugasnya itu mencari A, B, C, D, dan E. Nah, kalau data kayak gini, kalian jangan takut. Kalau untuk soal UAS ini, biasanya sih ini kebanyakan adalah soalnya itu masukin rumus aja sih sebenarnya. Kalau UASnya Bu Maria ya, itu kan biasanya kan ada, kalau untuk UAS itu kan kayak kebanyakan tuh rumusnya banyak banget. Tapi itu sebenarnya itu penting. Karena untuk soal UAS ini, itu kebanyakan masukin rumus aja gitu. Masukin angka ke dalam rumus itu. Habis itu kalian dapat. Nah, untuk UAS itu kayak gitu cara mainnya. Jadi, kalian bisa, jadi kalian pertama-tama hitung A dulu. Nah, hitung A. Kalau untuk hitung A, itu biasanya, itu ngitungnya pakai yang ini. Yang rumus ini. RS sama dengan 2TRB dikurang TRA. A ditambah B. Itu udah rumusnya. Perlu diketahui bahwa untuk B sama A, itu nilai B itu lebih gede daripada A. Untuk kasusnya itu kayak gitu. Karena di sini kita lihat KB itu lebih strongly retain species B. Nah, kalau yang ini less strongly held or more rapidly elude species A. Nah, jadi kayak bisa dikatakan bahwa B itu lebih gede gitu ceritanya. Nah, jadi kalian hitung, masukin rumus saja. Nah, kalian dapat 1,135. Itu untuk soal A. Soal B itu adalah menghitung jumlah plat rata-rata dan HEPT pada glukosa dan fruktosa. Jadi pertama-tama kalian pakai rumus yang ini, yang atas ini, yang page 871 slide 113. Nah, ini rumusnya. Nah, kalian hitung masing-masing komponennya dulu. Habis itu kalian dapat N-nya dong untuk fructose sama glucose. Nah, kalian cari N average. Habis kalian cari N average-nya, kalian pakai rumus HEPT.
yang ini, yang 870 ini, page 870. Nah, yang ini kalian pakai. Jadi kalian dapatnya sekitar 0,00118. Ini yang saya sebelum saya lanjutkan, untuk semua yang ini itu saya ambil dari Scoop. Itu rata-rata di Scoop semua ini, semuanya. Kalau kalian punya Scoop, kalian bisa buka halaman ini sama slide ini. Pertanyaan C. Panjang kolom yang diperlukan untuk memisahkan glukosa dan fructose dengan resolusi 1,5. Ini mainnya perbandingan ya. Kalau main perbandingan, yang nilai alfa sama angka 4 itu, sama KB, itu nilainya nggak berpengaruh. Meskipun ada penambahan N sama L. Jadi kalian anggap aja itu nggak ada. Jadi dari sini saya tulis itu adalah RS itu sebanding proporsional. RS itu proporsional dengan akar N. Jadi saya bisa tulis seperti ini, RS1 per RS2 sama dengan akar N1 per akar N2. Kalian boleh tulis seperti ini, bahkan recommend banget. Jadi kalian dapat N2-nya, habis itu kalian masukkan ke dalam sini, 2951,74 kali HETP-nya berapa. Nah, kalian dapat angka segini. Next, itu adalah soal D. Soal D itu faktor pemisahan puncak fructose and saccharin. Itu tinggal masukin rumus juga sebenarnya. Kalau yang untuk D, itu kalian pakai rumus yang paling bawah, yang 3121 itu. Itu kan udah 3121. Nah, ini rumusnya. Kalian masukin rumusnya, TM itu yang di udara, TRB, biasa, sampel B, yang TRA itu sampel A. Terus kalian hitung, masukin angka, kemudian dapat 1,1. Pertanyaan E. Diketahui, larutan standar glukos itu adalah 0,9 ppm. Dengan luas puncak itu adalah 12 cm². Berapa kadar glukosa pada sampel? Nah, kalau untuk E, yang kalian harus catat di dalam note kalian, itu konsentrasi suatu compound itu biasanya proporsional dengan luas puncaknya. Itu yang kalian harus ingat. Entah kalian belajar modul 10, kalau nggak salah, itu semester 3, tentang introduction alat gitu, alat HPLC atau alat GC, itu biasanya ada yang namanya area of summit atau compound. Nah, itu kalian harus camkan bahwa konsentrasi itu berbanding lurus dengan luas puncaknya. Jadi seperti itu. Itu yang kalian harus ingatkan. Jadi saya buat suatu relasi antara compound dengan area of summit. Nah, kalian cocok-cocokkan, bandingkan, kemudian kalian hitung, dapat glukosa sampel. Ini S ini adalah sampel, SD itu adalah standard. Jadi seperti itu. Itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 41 itu adalah perbandingan RF. Kita memakai thin layer chromatografi. Nah, kalian kan dikasih data seperti ini. Nah, hitung nilai RF masing-masing komponen. Nah, ini gimana cara kerjanya? Kok banyak banget? Ya, kalian tentunya harus hitung-hitung tiap masing-masing data ini. Lihat itu kan ada limonen, terpen, sama terpinen, sama sampel A. Nah, kalian itu harus bagi-bagi aja 12,1 bagi 12,1, 8,1 bagi 13,1, 7,3 bagi 13,1, 7,9 bagi 13,1. Nah, besok kalian fill the blank deh, yang bagian tabel RF. Nah, ntar kalian hasilnya dapat seperti ini. Sebentar, ya. Nah, kalian akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ini, sama ini. Pertanyaan B. Dari data hasil analisa, perkirakan senyawa A yang terdapat pada sampel. Ini kan perbanding, ini kalau kalian lihat, ini kan
tipikal soal kualitatif ya. Kalau kalau kalian belajar thin layer itu kan kalian harus belajar kalian harus tahu tentang RF itu ya. Nah, ini tuh lebih ke kualitatif. Kalau kualitatif itu kalian harus bandingkan nilai RF-nya. Makin dekat itu makin banyak sampel, makin banyak komponennya itu. Makin banyak senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari nilai RF yang paling dekat adalah nilai terpen. Nilai terpen itu 0,618. Nah, RF sampel itu adalah 0,603. Lebih mendekati kan? Karena kita ambil mendekati, berarti kita memperkirakan bahwa senyawa sampel A itu mengandung terpen. Jadi sesederhana itu soal 41 itu. Jadi kurang lebih jawabannya adalah terpen. Jawaban untuk 41B. 42. Nah, sekarang kita lihat ke 42. Oke, 42. Nah, dikasih tahu ada analisa FTIR digunakan untuk mengatasi gus ini. Yaitu itu bacotannya, kalian sopri. Nah, yang paling penting adalah di sini adalah soal yang A. Soal A ya, itu pertama-tama katanya carilah puncak yang ada di daerah fingerprint. Fingerprint itu daerahnya itu dari 3.000 sampai 1.500. Nah, bukan. Daerah fingerprint itu adalah 1.500 sampai ke belakangnya. Kalau yang itu daerah 4.000 sampai 1.500 itu daerah fungsional. Yang kita biasa cari itu adalah daerah fungsional biasanya. Kalau daerah fungsional itu kan kebanyakan ada di tabel ini. Nah, yang di tabel ini itu kan ada banyak tuh. Ini biasanya ditemukan pada daerah fungsional. Kalau sidik jari itu biasanya kayak less important, tapi importantnya tuh kemungkinan tuh kayak ether biasanya. Biasanya ether. Nah, kalau ether biasanya ada di daerah fingerprint itu. Daerah fingerprint itu yang 1.500 ini. 1.500 terus habis itu ke sini. Oke. Jadi, kalau bisa dilihat, di sini ada dua bentuk yang paling penting dari FTIR ini. Yang pertama, daerah yang pertama ini, yang ini. Yang kedua, itu yang ini. Itu udah dua. Kita ambil dua. Sekarang, pertanyaan kedua, itu adalah, di situ ada apa aja? Nah, kalau ditanya seperti itu, kalian tentunya harus bandingkan dengan table. Tablenya tersedia di sini. Kalau berdasarkan kita lihat dari grafiknya, di sini kan ini kan 3.000 sampai 2.550. Nah, kalian tuh harus kira-kira itu lebih dekat mana. Nah, di sini kebetulan dapatnya adalah daerah 3.000 sampai 2.850. Nah, itu kalian sudah memprediksi bahwa itu adalah CSP3H. Itu udah dapat CSP3H ya. Terus ada lagi bagian ini. Nah, ini daerahnya unik, cukup unik, karena ini paling sering kalau kalian baca buku Smith, itu biasanya lebih sering itu yang didapat itu adalah CO. CO itu selalu daerah 1.700. Tapi bisa juga 1.800 sampai 1.950 sih. Cuman lebih seringnya tuh 1.700. Terus strong. Intensitinya strong. Strong itu maksudnya kalau kalian lihat di sini, ini kan benar-benar kayak turun ke bawah banget. Nah, kayak gitu. Di sini juga. Di sini turun ke bawah banget. Terus kemudian soal ketiganya itu adalah mengenai kalian harus memprediksi itu apa. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa di sini ada C, H, O. Kan CSP3H sama O ya, CO kan. Nah, kita kan udah dapat O. Nah, karena kita udah dapat O, tentunya ini kemungkinan besar itu udah pasti ester. Itu udah kemungkinan besar tuh ester. Nah,
Kok kenapa bisa ester? Itu kalian coba baca buku Jenny Smith. Di sini ada tertulis ada nilai MZ-nya. MZ-nya itu sekitar 88. Nah, rumus ester itu adalah Cn HN plus 2 O2, terus mass molekulnya kalian hitung kayak gini, terus 88 itu hasil tambahan 2 oksigen itu. Kalau kalian cari di sampel 13.2, itu kalian dapatnya itu MZ-nya tuh 86. Nah, ini itu kan ceritanya nggak ada oksigennya. Yang ini ada oksigennya, kan tambah 2. Jadi kayak gitu. Terus kalian dapat N itu sama dengan 4. Nah, kalian dapat rumus itu 10. Kenapa? Tapi masalahnya gini, kok bisa tahu ini ester? Sebenarnya sih bisa tahu itu gimana caranya. Nah, kok seperti yang saya katakan, nah, daerah fingerprint itu kadang-kadang ada satu bagian itu pakai ether, golongan ether. Kalau kalian lihat kan di ester itu kan ada kayak C, O, C gitu kan di esteran itu. Nah, kalian bisa dapatkan itu dari sini. Sebenarnya itu dari daerah yang ini. Ini kalian bisa dapat ether yang daerah sini. Kalau nggak salah di sini sih. Cuman kalian coba cek aja di Google. Nah, jadi ya bisa dikatakan ini adalah senyawa ester tanpa adanya perhitungan. Tapi kalau perhitungan itu tujuannya itu buat mengetahui spesifiknya ya. Tapi kalau yang ester ini tujuannya itu biar kalian tahu ini adalah senyawa ester. Seperti itu. Oke, jadi itu soal tahun lalu, test paper dari Bu Maria. Jadi kalau misalnya kalian bingung atau ada pertanyaan, bisa call, bisa WA, ini ID line-nya, yang ini WA-nya. Kalau kalian mau nge-call, boleh. Saya bebas. Yang jelas saya bisa di-call, bisa di-chat juga. Kalau kalian nggak enak ya chat aja juga nggak apa-apa. Terus kalau kalian mau belajar bareng gitu sama saya juga boleh kalau untuk kimia analitik. Jadi itu soal dari past paper. Saya dan Andrea, terima kasih.